Halo semua, apa kabar? Juga percaya kalian semua sehat dan kita juga percaya bahwa kita bisa melewati proses ini dengan baik, dan kita berdoa supaya situasi ini bisa cepat selesai. Dan juga percaya kita semua masih tetap semangat buat belajar, dan kesempatan ini kita akan pakai untuk belajar bersama. Oke, selamat belajar. Oke, kita akan belajar bersama mengenai hidrolisis garam. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan kalian nanti mampu menentukan jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis. Lalu, kalian juga akan mampu untuk mengetahui garam yang mengalami hidrolisis parsial, yang kemudian mengalami hidrolisis total. Selain itu, kalian juga akan mampu menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis. Pada pembahasan larutan, asam dan basa yang pernah kita pelajari sebelumnya mengenai reaksi penetralan, kita dapat melihat bahwa reaksi antara larutan asam dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Seperti dalam bagan ini juga terlihat bahwa garam itu terbentuk dari asam maupun basa, baik itu asam basa kuat maupun asam basa lemah. Tetapi juga telah kita pelajari bahwa garam yang terbentuk dari reaksi penetralan belum tentu bersifat netral. Bisa juga bersifat asam atau basa, tergantung kekuatan asam dan basa yang membentuknya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari teori yang menjelaskan sifat larutan garam yang kita kenal dengan konsep hidrolisis garam. Untuk memahami apa itu hidrolisis, kita bisa melihat dari jika larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka akan membentuk senyawa garam. Dan jika kita melarutkan suatu garam ke dalam air, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu kemungkinan yang pertama, ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Ion-ion yang berasal dari asam lemah, misalnya CH3CON, Cn, dan S2-, atau ion-ion yang berasal dari basa lemah, misalnya NH4+, Fe2+, dan Al3+, akan bereaksi dengan air. Nah, reaksi suatu ion dengan air inilah yang disebut dengan hidrolisis. Jadi berlangsungnya hidrolisis itu disebabkan adanya kecenderungan ion-ion tersebut untuk membentuk asam atau basa asalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi suatu ion dengan air disebut hidrolisis. Lalu kemungkinan yang kedua adalah ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Ion-ion yang berasal dari asam kuat, misalnya Cl-, NO3-, dan SO4-2-, atau ion-ion yang berasal dari basa kuat, misalnya Na+, K+, dan Ca2+, tidak bereaksi dengan air atau tidak terjadi hidrolisis. Hal ini dikarenakan ion-ion tersebut tidak mempunyai kecenderungan untuk membentuk asam atau basa asalnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa reaksi yang terjadi pada ion asam kuat dan ion basa kuat terhadap air tidak terjadi hidrolisis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hidrolisis hanya dapat terjadi pada pelarutan senyawa garam yang terbentuk dari ion-ion asam lemah dan ion-ion basa lemah.
Sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis garam. Setelah kita mengetahui kemungkinan reaksi garam dengan air, kita akan menganalisis jenis-jenis garam apa saja yang mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian, dan jenis-jenis garam apa saja yang mengalami hidrolisis total. Yang pertama, hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah CH3COONA yang jika diuraikan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Dalam hal ini CH3COO- itu adalah anion dari asam lemah, sedangkan Na+ itu adalah kation dari basa kuat. Jika suatu garam dalam asam lemah dan basa kuat dilarutkan dalam air, maka kation dari basa kuat tidak terhidrolisis. Kita dapat melihat pada Na+ ditambah H2O tidak terjadi reaksi. Maka di sini tidak terjadi hidrolisis. Sedangkan anion dari asam lemah akan mengalami hidrolisis. Contohnya CH3COO- ditambah dengan H2O, dia akan menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Jadi garam dari asam lemah dan basa kuat jika dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Lalu yang kedua, hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah NH4Cl yang jika diuraikan menghasilkan NH4+ ditambah Cl-. Garam dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air juga akan mengalami hidrolisis sebagian. Nah, hal ini disebabkan karena kation dari basa lemah dapat terhidrolisis, sedangkan anion dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Kita bisa melihat NH4+ ditambahkan dengan H2O, dia akan mengalami hidrolisis karena dia membentuk NH4OH ditambah dengan H+. Sedangkan Cl- jika ditambahkan dengan H2O, maka tidak terjadi reaksi atau tidak mengalami hidrolisis. Lalu yang ketiga itu adalah hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya CH3COONH4 jika diuraikan menjadi CH3COO- ditambah NH4+. Ini sama dengan yang pertama tadi ya. Ternyata ketika mereka ion-ion ini, anion dan kation ini ditambahkan dengan air, mereka akan terhidrolisis. Jadi berbeda dengan kedua jenis garam yang sebelumnya. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis secara total. Hal ini terjadi karena kation dari basa lemah maupun anion dari asam lemah dapat mengalami hidrolisis. Jadi sekali lagi, garam dari asam lemah dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis total. Untuk bisa memahami lebih lanjut, mari kita coba berlatih. Kita mau coba soal-soal berikut ini. Tentukan yang pertama, apakah garam-garam berikut mengalami hidrolisis? Yang kedua, bila iya, termasuk hidrolisis parsial atau hidrolisis total? Yang ketiga, tuliskan reaksi hidrolisisnya. Oke, soal nomor 1 adalah garam NaCl. Apakah garam ini mengalami hidrolisis? Jika iya, apakah garam NaCl ini termasuk hidrolisis parsial ataukah hidrolisis total? Dapatkah kalian menuliskan reaksi hidrolisisnya? Baik, silakan dicoba lebih dulu. Ibu akan beri waktu sebentar. Ya, jawabanmu benar bahwa garam NaCl tidak terjadi hidrolisis. Oke, soal selanjutnya nomor 2.
itu adalah garam Al2SO4 3 kali. Nah, apakah garam ini mengalami hidrolisis? Apakah dia termasuk hidrolisis parsial atau total? Dan kalau memang mengalami hidrolisis, silahkan tuliskan reaksinya. Oke, jawabanmu benar. Garam Al2SO4 3 kali itu hanya mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Oke, good job. Kita bisa melihat reaksinya seperti berikut. Al2SO4 3 kali jika diuraikan akan menghasilkan Al3+ ditambah SO4 2-. 2 dan 3 di situ itu adalah koefisien supaya setara. Nah, Al3+ ditambah dengan H2O, dia akan menghasilkan AlOH 3 kali ditambah H+. Ini artinya bahwa Al3+ mengalami yang namanya hidrolisis, ya, karena dia merupakan asam. Sedangkan SO4 2- dia tidak terhidrolisis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga ini adalah garam CH3CONH4. Apakah garam ini dapat mengalami hidrolisis? Jika iya, apakah dia mengalami hidrolisis parsial ataukah hidrolisis total? Dan silahkan kalian bisa tuliskan reaksi yang terjadi jika garam ini mengalami hidrolisis. Ya, jawabanmu benar bahwa garam CH3CONH4 itu mengalami hidrolisis total. Reaksinya adalah sebagai berikut. CH3CONH4 jika diuraikan menghasilkan CH3CO- ditambah dengan NH4+. Kita tahu bahwa CH3COO- itu adalah anion dari asam lemah dan NH4+ itu adalah kation dari basa lemah. Dan kita sudah belajar sebelumnya bahwa asam lemah dan basa lemah jika direaksikan dengan air maka dia akan terhidrolisis dengan sempurna. Itu sebabnya kita lihat CH3CO- tambah H2O dia akan menghasilkan CH3COOH ditambah ion OH- dan NH4+ ditambahkan dengan air dia akan menghasilkan NH4OH ditambahkan dengan ion H+. Ya, menarik ya, kita bisa belajar tentang hidrolisis garam ini. Dengan tetap berlatih akan membuat kita semakin memahami apa itu jenis-jenis garam dan bagaimana garam-garam itu bisa terhidrolisis baik secara parsial maupun secara total. Kita dapat simpulkan dari pembelajaran kita, yang pertama, hidrolisis garam adalah reaksi antara komponen garam yang berasal dari asam atau basa lemah dengan air. Yang kedua, hidrolisis parsial adalah hidrolisis yang terjadi pada garam yang terbentuk dari asam kuat, basa lemah atau asam lemah basa kuat. Yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis parsial dan larutannya bersifat asam. Lalu yang keempat, garam dari asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis parsial dan larutannya bersifat basa. Yang kelima, hidrolisis total adalah hidrolisis yang terjadi pada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, kita sudah belajar mengenai jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis parsial maupun hidrolisis secara total. Terima kasih banyak. So thank you so much for study with me. See you next time. Bye bye.